dan puan, saatnya nonton Siak TV. Dapatkan informasi terkini tentang perkembangan negeri istana. Siak TV, bijakkan negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, untuk mengetahui berita terkini mengenai seluruh di Kabupaten Siak, silakan nonton Siak TV. Encik-encik dan puan-puan, nak nonton Siak TV di handphone? Nak tahu caranya macam mana? Buka aplikasi Play Store, ketik Google di kolom pencarian. Pilih aplikasi Google, tekan tombol install. Dah tu tunggu sampai instalasinya selesai. Dan buka aplikasi Google, pilih menu nonton gratis. Dah tu pilih menu Siak TV. Siaran Siak TV dapat ditonton dimanapun berada. Donat 1001. Donat 1001 tersedia dengan berbagai topping. Coklat, gula, dan meses. I love Donat 1001. Bu, Ya Pak, kalau belikan beras merek ini apa Bu? jangan merek ini lah Pak. Ini kan yang beras mengandung plastik itu loh Pak. Wah, vaksin ini mengandung bahan tidak halal. Viralkan ini. Apa benar Ustadz tidak boleh ikut kampanye? Salah satu capres melakukan kampanye hitam, masa iya? Stop berita hoax. Ingat, jadilah masyarakat yang cerdas. Dalami beritanya, cari sumber dan saring beritanya. Jangan disebar dulu. Itu sama juga kita memberikan informasi yang salah alias hoax. Ingat, undang-undang tentang ITE. Jadilah masyarakat yang cerdas. Tolak berita hoax! Dalam rangka pandemi kasus COVID-19, pemerintah Kabupaten Siak menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Siak agar tetap tenang, jangan resah, dan tidak menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, yakni dengan melakukan cuci tangan pakai sabun sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi gizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, serta minum air putih. Melakukan aktivitas fisik dan olahraga secara rutin. Kurangi aktivitas di luar. Segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan bila mengalami gejala demam. Untuk pertolongan emergensi, hubungi call center 112. Di saat kepala dibalut merah putih, dikala sang saka terpancang di tiang tertinggi, dan kaki mulai berlari untuk mengibarkan semangat kemerdekaan. Indonesia, kau bukan sekedar nama. Ada perjuangan, pengorbanan, cinta dan cita tertanam di sana.
langkah demi langkah menapaki bumi pertiwi. Sebarkan asa, kobarkan panji kemerdekaan. Kita bukanlah hadiah dari siapapun, melainkan jerih payah pahlawan bangsa. Terima kasih Indonesia. Engkau akan selalu kucinta hingga nyawa tinggalkan raga. Kemerdekaan bukan tanda untuk berhenti berjuang, tapi tanda untuk berjuang lebih keras lagi. Para pahlawan membayar kemerdekaan ini dengan darah. Perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu, hari ini dan selamanya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Merdeka! Sumatera 6 siap mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah negeriku, jayalah bangsaku. Dengan semangat proklamasi 17 Agustus 1945, kita tingkatkan jiwa Korsa Manggala Agni. Marilah kita bersama-sama mencegah kebakaran hutan dan lahan dan ciptakan Siak bebas asap. Manggala Agni, Patriot Indonesia. Jadilah yang pertama mendapatkan berita yang berimbang, tidak memihak dan akurat. Pemirsa, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sabaau, Leksiang Yusuf Delvi ketika santunan yang diserahkan Pondok Pesantren se-Kabupaten Siak bersama Bupati. Serangkaian peristiwa terkini dan informasi daerah disampaikan secara lugas dan terpercaya. Jangan lewatkan kumpulan informasi dan berita dalam lintas privasi. Siak TV, bijakan negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Encik Tuan dan Puan, saatnya nonton Siak TV. Dapatkan informasi terkini tentang perkembangan negeri istana. Siak TV, bijakkan negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, untuk mengetahui berita terkini mengenai seluruh di Kabupaten Siak, silakan nonton Siak TV. Encik-encik dan puan-puan, nak nonton Siak TV di handphone? Nak tahu caranya macam mana? Buka aplikasi Play Store, ketik Google di kolom pencarian. Pilih aplikasi Google, tekan tombol install. Dah tuh tunggu sampai instalasinya selesai. Dan buka aplikasi Google, pilih menu nonton gratis. Dah tuh pilih menu Siak TV. Siaran Siak TV dapat ditonton dimanapun berada. Donat 1001.
1001 tersedia dengan berbagai topping. Coklat, gula, dan mises. I love donat 1001. Bu, Ya Pak, kalau belikan beras merek ini apa Bu? jangan merek ini lah Pak. Ini kan yang beras mengandung plastik itu loh Pak. Wah, vaksin ini mengandung bahan tidak halal. Viral kan ini. Apa benar Ustadz tidak boleh ikut kampanye? Salah satu capres melakukan kampanye hitam. Masa iya? Stop berita hoax. Ingat, jadilah masyarakat yang cerdas. Dalami beritanya, cari sumber dan saring beritanya. Jangan disebar dulu. Itu sama juga kita memberikan informasi yang salah alias hoax. Ingat, undang-undang tentang ITE. Jadilah masyarakat yang cerdas. Tolak berita hoax. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara pemirsa siar televisi dimanapun Anda berada. Pesta demokrasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak tahun 2020 sudah di depan mata. Sosok-sosok calon pemimpin negeri istana yang akan menakodai Kabupaten Siak 5 tahun ke depan pun sudah mulai menyapa calon konstituennya. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak sebagai lokomotif utama pelaksanaan pemilu kepala daerah Kabupaten Siak tahun 2020 telah memulai berbagai tahapan serta proses pemilihan umum kepala daerah yang berlangsung pada bulan Desember tahun 2020. Bagaimanakah tahapan yang dilakukan oleh KPU untuk mensukseskan pemilu kada Kabupaten Siak tahun 2020 ini? Bersama saya dalam catatan Bang Eki hari ini telah hadir Komisioner KPU Kabupaten Siak, anggota Divisi Teknis KPU Kabupaten Siak, Bapak Agus Haryanto. Selamat datang Bapak di catatan Bang Eki. Baik saudara, sebelum kami berbincang lebih jauh mengenai tahapan Pesta Demokrasi Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Siak tahun 2020, saya akan mengajak Anda terlebih dahulu untuk sama-sama berpartisipasi secara aktif dengan mengirimkan pertanyaan ke nomor WhatsApp di nomor 0821-711-6858. Anda dapat mengirimkan pertanyaan mengenai topik yang akan kita bahas pada hari ini dengan format nama, spasi asal, spasi pertanyaan. Atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui kolom komentar di live streaming Facebook Siak TV News. Dan pertanyaan ini akan langsung nanti dijawab oleh Mas Agus ya, saya panggil Mas Agus. Oke Mas Agus, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat. Sehat ya. Bagaimana KPU Kabupaten Siak siap untuk mensukseskan pemilu kada 2020 ini? Insya Allah KPU Kabupaten Siak beserta jajaran, mulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat desa, siap mensukseskan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak pada tanggal 9 Desember yang akan datang. Oke. Tagline yang diusung oleh KPU Kabupaten Siak untuk pemilihan umum kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati Siak tahun 2020 adalah pemilu Kabupaten Siak yang santun dan bermarwah. Baik, mungkin ini yang akan terlebih dahulu kita sampaikan kepada masyarakat kita, bahwasanya Pesta Demokrasi ini merupakan suatu pesta yang menentukan 5 tahun ke depan mau dibawa kemana Kabupaten Siak ini. Nah, dari KPU sendiri, pemilu kada santun dan bermarwah ini akan digiring seperti apa? Baik, terima kasih Bang Eki. Jadi kita mengusung tema santun dan bermarwah itu adalah cita-cita kita. Pertama, kita ingin menyampaikan kepada masyarakat Kabupaten Siak bahwa dalam rangka pelaksanaan kontestasi itu kita laksanakan dengan cara-cara yang santun. Dalam arti tidak saling menjatuhkan, baik calonnya atau para pendukungnya, saling menghargai. Silakan calon menyampaikan visi dan misi, tawarkan kepada masyarakat, dan akhirnya nanti tanggal 9 Desember keputusan tersebut ditentukan di bilik suara. Nah, yang jelas jangan ada kampanye hitam, berita bohong. Nah, ini apalagi pelanggarannya nanti berat. Nah, apalagi sampai terjadi perpecahan. Nah, kita tidak ingin seperti itu.
Nah, dengan adanya kegiatan yang santun, saling menghargai, kita berharap nanti Kabupaten Siak ini mempunyai pemimpin yang bisa membawa dan menjaga marwah Kabupaten Siak, bisa siarkan kepada di luar Siak itu sendiri. Oke. Nah, sampai hari ini sudah tahapan apa saja yang sudah dilakukan oleh KPU dalam menyongsong pemilu kada 9 Desember nanti? Oke. Tahapan sekarang yang sedang berjalan adalah proses pemutakhiran data. Terakhir kemarin tanggal 13 Agustus itu sudah selesai pencoklitan ya, pencocokan dan penelitian. Kita sudah sebarkan petugas kita di 950 titik. Jadi kita nanti akan menyiapkan 950 tempat pemungutan suara di Kabupaten Siak. Jadi petugas kita itu mendata pemilih yang masih memenuhi syarat. Kalau umpamanya dia sudah meninggal berarti dicoret. Kalau umpamanya dia belum masuk daftar pemilih, kita masukkan. Nah, sekarang proses itu sedang berjalan. Proses itu sedang berjalan, daftar pemilih. Kemudian tahapan yang lain itu adalah sosialisasi. Kita terus melakukan sosialisasi. Kemudian yang saat ini akan berjalan nanti tanggal 28 September ini kita akan mulai melakukan pengumuman pendaftaran pasangan calon. Itu nanti pas tanggal 4, 5, dan 6 selama 3 hari kita akan membuka pendaftaran. Kemudian nanti tanggal 23 itu baru kita tetapkan ya, ada berapa calon ini. Kalau saat ini kan kita belum tahu. Kalau informasi di masyarakat ada yang mengatakan sekian. Nah, untuk kepastiannya nanti kita lihat pada saat pendaftaran. Oke, baik. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami di catatan Bang Eki. Di saat kepala dibalut merah putih, dikala sang saka terpancang di tiang tertinggi, dan kaki mulai berlari untuk mengibarkan semangat kemerdekaan. Indonesia, kau bukan sekedar nama, ada perjuangan, pengorbanan, cinta dan cita tertanam di sana. Langkah demi langkah menapaki bumi pertiwi, sebarkan asa, kobarkan panji kemerdekaan. Kita bukanlah hadiah dari siapapun, melainkan jerih payah pahlawan bangsa. Terima kasih Indonesia. Engkau akan selalu kucinta hingga nyawa tinggalkan raga. Kemerdekaan bukan tanda untuk berhenti berjuang, tapi tanda untuk berjuang lebih keras lagi. Para pahlawan membayar kemerdekaan ini dengan darah. Perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu, hari ini dan selamanya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Merdeka! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Merdeka bukanlah tanda berhenti berjuang, tetapi awal untuk mengisinya dengan mewujudkan cita-cita mulia para pendiri bangsa. Sebagai generasi penerus bangsa, mari kita jaga dan kita teruskan perjuangan para pahlawan agar sang saka merah putih tetap berkibar. Mari berjuang menggapai Indonesia aman, damai, rukun dan sejahtera. Saya, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Siak, mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia. Darahmu tumpah di tanah pusaka,
jiwamu mengawal tegaknya Indonesia. Engkau pahlawanku, engkau kusuma negaraku. Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara, masih di catatan Bang Eki bersama Komisioner KPU Kabupaten Siak, anggota Divisi Teknis, Mas Agus Haryanto. Baik, Mas, tadi sudah disampaikan saat ini pemutakhiran data sudah dilakukan. Dari data terakhir yang diterima oleh KPU, bagaimana potensi pemilih di Kabupaten Siak? Baik, untuk data pemilih yang terakhir ya, pada saat kita menyelenggarakan pemilihan umum tahun 2019, DPT kita kan ada 273.135 pemilih. Kemudian kita juga mendapat tambahan untuk pemilih baru, pemilih yang belum masuk dalam DPT yang lama itu sekitar 1.600-an, berarti sekitar 293 ribuan. Nah, itu yang akan kita mutakhirkan. Nah, nanti pada akhir bulan September ini kita akan rapat pleno di tingkat desa dulu. Itu nanti akan kita tetapkan dalam bentuk daftar pemilih sementara. Nah, setelah itu ada proses perbaikan, masukan. Nah, silakan kepada masyarakat, kalau ada saudaranya yang belum masuk atau dirinya belum masuk, atau ada saudaranya sudah meninggal lebih muncul, silakan dikasih masukan. Nanti akan kita perbaiki. Kapan masyarakat kita bisa melihat daftar pemilih sementara ini, Mas? Untuk daftar pemilih sementara nanti insya Allah pada bulan September lah sudah bisa dilihat. Nanti akan kita umumkan di tingkat kelurahan dan desa. Oke. Berarti masyarakat juga ikut langsung sebenarnya mengawasi dan ikut serta pula dalam proses demokrasi. Nah, kemudian dari pemutakhiran data ini, apakah ada perubahan data yang signifikan dari data awal hingga pemutakhiran terakhir? Kalau data tersebut kita belum bisa memastikan karena masih berjalan proses tersebut. Oke. Nah, di masa pandemi ini proses coklatnya seperti apa? Berjalan lancar kah? Alhamdulillah, ya walaupun ada kendala-kendala tapi ya insya Allah bisa kita laksanakan karena kan kita tidak bekerja sendirian. Kita ada didampingi oleh pengawas baik tingkat kecamatan bahkan sampai tingkat desa. Kita selalu didampingi mereka. Alhamdulillah. Berapa banyak personel yang dipersiapkan oleh KPUD untuk terutama masalah data ini kan cukup riskan sebenarnya. Ini juga menjadi penentu ini nantinya pada pelaksanaan pesta demokrasi ini. Iya. Kalau untuk personel kita siapkan mulai dari tingkat kecamatan itu 5 orang dibantu oleh sekretariat. Untuk tingkat desa itu kita siapkan 3 orang per kampung dibantu sekretariat. Jadi kalau di total ya untuk PPK-nya sekitar 70 orang, untuk tingkat PPS-nya itu sekitar 393. Nah, yang agak berat ini nanti pada saat kita mempersiapkan di tingkat TPS, kita punya 950 TPS. Satu TPS itu kalau petugasnya ada 7, ya sekitar 6.600 sekian petugas, ditambah dengan 2 petugas ketertiban. Kalau 9 per TPS ya hampir 8.800 sekian lah. Itu yang akan kita siapkan. Oke. Untuk 900-an TPS ini nanti, ini sudah sesuai dengan protokol COVID kah? Yang dipersiapkan oleh KPUD? Nanti pada saat pemungutan suara kita juga akan menerapkan protokol COVID. Seperti misalkan pada saat normal misalkan itu jumlah pemilih yang menunggu dalam TPS itu kan 25. Nanti kita batasi mungkin 12 orang. Petugasnya kita atur jaraknya 1 meter. Ketika masuk kita periksa suhu tubuh, kemudian kita beri sarung tangan sekali pakai. Jadi pada saat mencoblos nanti ya menggunakan sarung tangan. Jadi paku itu akan kita sterilkan juga nanti. Nah, setelah pemutakhiran data ini masih berlangsung sebenarnya, tahapan berikutnya apa lagi nih, Mas? Untuk masuk ke tahapan selanjutnya. Yang paling ditunggu-tunggu saat ini adalah masa pencalonan. Karena disitulah akan dilihat kandidat-kandidat yang akan maju ini. Informasi di masyarakat beredar tuh, ada sekian calon, partai A, partai B, partai C, ke sini. Nah, nanti akan kita lihat tanggal 4 sampai tanggal 6. Kemudian tanggal 7 sampai tanggal 11 itu adalah masa pemeriksaan kesehatan. Nanti juga akan diterapkan protokol kesehatan. Nah, ketika pendaftaran nanti kita terapkan juga
Jadi ada pembatasan ketika mendaftarkan. Jadi untuk peserta ini kan ada dua cara sebenarnya. Pertama jalur partai politik, yang kedua jalur perseorangan. Untuk jalur perseorangan sudah kita buka pada bulan Oktober sampai bulan Maret, memang tidak ada yang mendaftar karena mungkin syarat yang ditentukan itu memang cukup berat, yakni dengan cara mengumpulkan KTP dan surat pernyataan dukungan kepada calon. Dan itu pun ada verifikasi faktual namanya, bukan sampel. Kita datang betul kepada orang-orang yang memberikan dukungan. Sehingga kita buka sampai kita tutup belum ada calon perseorangan. Kemudian jalur yang kedua adalah melalui jalur partai politik. Jadi calon itu bisa dicalonkan melalui jalur partai politik. Kita tetapkan jumlah minimal 8 kursi. Untuk Kabupaten Siak ini adalah 40 kursi. Jadi kita tetapkan 20% dari jumlah kursi di DPRD Kabupaten Siak adalah 8 kursi. Jadi kalau partai yang sudah mempunyai 8 kursi itu bisa mencalonkan tanpa koalisi. Tapi kalau umpamanya yang belum mencapai 8 kursi, dia harus berkoalisi dengan partai lain. Oke. Nah, untuk pendaftaran pasangan calon sendiri itu nanti pada tanggal 4 sampai dengan 6 September ya. Nah, ini prosedurnya seperti apa? Karena kan kita ada pembatasan nih, biasanya kan setiap kali pendaftaran pasangan calon nih pasti ada para pendukung nih. Ya, betul. Dengan jumlah biasanya cukup besar dengan iring-iringan. Apakah KPU Kabupaten Siak memberikan protap yang baru untuk pendaftaran calon pasangan calon ini? Ya. Baik, terima kasih Bang Eki. Jadi untuk protokol kesehatan tetap kita terapkan. Kemudian juga ada peraturan sebagaimana diuraikan di peraturan KPU nomor 6 terkait protokol kesehatan ya COVID-19. Jadi pada saat mendaftar itu memang kita batasi. Jadi yang boleh masuk ruangan penerimaan berkas nanti itu hanya calon bupati dan calon wakil bupati. Kemudian partai pengusung itu hanya ketua dan sekretarisnya. Umpamanya ada 4 partai, 5 partai ya hanya ketua dan sekretaris. Kemudian ada tambahan tim LO-nya yang kita terima di situ. Kita atur jarak 1 meter antar pengunjung itu. Kemudian untuk para pendukungnya ya, pendukung itu memang kita siapkan tempat di luar. Kita siapkan layar lah supaya nanti kegiatan kita di dalam itu bisa dilihat dari luar. Betul sekali. Rencana di mana nanti Pak pendaftaran pasangan calon ini? Sampai saat ini masih kita tetapkan di kantor KPU. Kantor KPU. Ya mudah-mudahan bisa memadai lah di situ. Oke, baik. Nah nanti setelah pendaftaran pasangan calon kemudian kan ada verifikasi. Betul. Verifikasi syarat pencalonan. Nah ini apa sebenarnya yang dilakukan oleh pihak KPU? Baik. Jadi ada 2 hal yang akan kita verifikasi. Pertama adalah syarat pencalonan. Yang kedua syarat calon. Syarat pencalonan ini diantaranya ya seperti model B1 KWK. Model B1 KWK itu adalah surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat bahwasanya memberikan rekomendasi kepada siapa bupatinya. Itu adalah dikeluarkan oleh partai politik tingkat pusat. Kemudian akan kita periksa juga syarat calon. Setelah syarat pencalonan kita periksa, kemudian syarat calon. Nah, untuk syarat pencalonan itu diantaranya ada beberapa formulir di situ. Ada surat kesepakatan, surat pernyataan dari para pimpinan parpol, misalkan seperti surat pernyataan kesesuaian antara visi dan misi, surat pernyataan mengikuti proses. Nah, itu akan kita verifikasi, kita cocokkan betul nggak partai yang mengusung ini yang menandatangani ini betul-betul ketua partai yang ditetapkan. Nah, kita cek di situ satu persatu tanda tangannya basah atau scan, kemudian materinya atau ada tidak. Kemudian syarat calon. Nah, syarat calon ini ya sekitar ada 28 poin akan kita periksa itu kalau tidak salah itu. Mulai dari KTP-nya, ijazahnya, kemudian berkas-berkas yang lain seperti laporan harta kekayaan, surat keterangan sehat, surat dinyatakan pilot, kemudian tidak mempunyai tanggungan dan lain sebagainya. Itu sangat banyak akan kita periksa. Berarti verifikasinya faktual ya? Faktual, dan itu nanti akan akan diawasi oleh Bawaslu. Jadi kita tidak bekerja sendirian. Baik, seperti tadi pemirsa di awal saya mengajak partisipasi Anda untuk mengirimkan pertanyaan di pesan WhatsApp 0821 711 6858 dan ini Mas Agus sudah ada
penanya kita yang masuk. Dari Nina Desia, apa konsekuensi dari penyelenggaraan pilkada di saat pandemi? Bagaimana kesiapan perangkat pilkada itu sendiri? Baik. Jadi untuk persiapan kita selalu berkoordinasi dengan gugus tugas dan pemerintah. Kita juga akan mengikuti protokol tersebut. Misalkan begini, para penyelenggara kita kita lengkapi dengan APD seperti masker, face shield, sarung tangan pada saat bertugas. Kemudian pada saat hari H 9 Desember itu pun petugas kita di TPS juga akan kita bekali, mulai dari tempat pencucian tangan di luar TPS itu, kemudian alat pengukur suhu tubuh, kemudian sarung tangan kita siapkan, petugas pun kita lengkapi dengan face shield, sarung tangan, kemudian masker. Dan pada saat-saat tertentu nanti akan kita lakukan penyemprotan disinfektan, misalkan 1 jam sekali atau 2 jam sekali. Kemudian pada saat nanti ditemukan pemilih yang datang ke TPS yang suhu tubuhnya di atas 37,3 derajat, itu tetap kita berikan hak untuk memilih. Jadi kita siapkan bilik khusus untuk mereka yang suhu tubuhnya di atas 37,3 derajat. Jadi nggak kita suruh pulang, tetap kita data, kita catat, kita tempatkan di bilik khusus. Ya, ini juga berkaitan ya dengan apa yang baru Mas Agus sampaikan. Pertanyaan dari Saudara Anto di Pusako, bagaimana kesiapan dari KPU terkait dengan pemilih yang merupakan pasien COVID-19? Oke, baik, terima kasih. Untuk pemilih COVID-19, bukan pemilih COVID saja, untuk pemilih yang di rumah sakit tetap akan kita layani. Jadi dalam petunjuk teknis yang sedang kita tunggu, kalau tidak salah ya mungkin bulan-bulan September lah, mudah-mudahan sudah turun. Jadi untuk para pasien, para orang yang sakit di rumah, itu nanti akan tetap kita siapkan petugas. Jadi ada petugas pada jam 12 nanti akan mendatangi. Jadi rumah sakit akan didatangi oleh petugas TPS yang terdekat di situ. Jadi kalau di kampung-kampung itu kami minta proaktif dari keluarganya, menyampaikan kepada petugas kami, itu ada orang tua saya tidak bisa datang ke TPS atau dalam keadaan seperti apa, kalau bisa didatangi. Nanti akan kita siapkan petugas, jadi akan kita bagi beberapa petugas supaya datang ke tempat yang dimaksud. Kalau untuk pasien sendiri yang mungkin dirawat di rumah sakit beberapa hari mungkin menjelang pelaksanaan pemilu kada 9 Desember nanti, ini KPU dengan pihak rumah sakit apakah ada koordinasi atau seperti apa? Insya Allah kita akan koordinasi dengan rumah sakit seperti penyelenggara yang lalu ya. Kita akan mendata pasiennya, petugasnya. Nah, khusus untuk penanganan pasien COVID-19 kita juga akan berkoordinasi dengan pihak rumah sakit. Apakah kita bisa memberikan pelayanan tersebut, tentu dengan protokol ya, misalkan suaranya kita bungkus, kita ada memang ini masih dalam tahap pembahasan ya untuk penanganan pasien dalam hal-hal normal tidak ada pemilihan saja, hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk. Nah, apalagi nanti ini pada saat pemilihan kita tidak mau gara-gara pilkada ini ada pasien makin bertambah. Betul. Nah, kita upayakan ya supaya tidak bertambah atau kalau bisa ya mengurangi lah di situ. Ya, kemudian melihat dari perkembangan kondisi kekinian, apalagi di Kabupaten Siak ini kan akhir ini cukup meningkat ini jumlah pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19. Nah, ini dari KPU Siak sendiri, apakah melihat ini juga sebuah sesuatu yang harus betul-betul dipersiapkan sedini mungkin dengan berbagai solusi-solusi mungkin nanti akan diterapkan oleh KPU? Ya. Jadi kalau melihat perkembangan saat ini ya kita sebenarnya ya ada rasa khawatir juga. Karena dalam Perpu tersebut memang ada aturan kalau umpamanya tidak bisa dilaksanakan pemilihan pada tanggal 9 Desember itu kan ada masa penundaan. Memang diatur di situ. Cuman kita berupaya bekerjasama dengan tim gugus tugas dengan pemerintah daerah supaya penyelenggaraannya tetap berjalan, tentunya dengan menerapkan protokol. Jadi kita selalu mulai dari petugas kita untuk menerapkan protokol, demikian juga pada masyarakat himbauan-himbauan itu nanti tetap akan kita sampaikan bahwasanya yang akan memberikan suaranya ke TPS ya diharapkan untuk menggunakan protokol, memakai masker dari rumah, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan, dan itu tetap kita terapkan di situ nanti. Oke, baik Mas Agus, kita akan jeda dulu untuk memberikan laluan untuk iklan-iklan berikut ini.
Jadilah yang pertama mendapatkan berita yang berimbang, tidak memihak dan aktual. Pemirsa, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sabau, Siang Yusuf Delvi ketika ditemui menjelaskan, santunan yang diserahkan Pondok Pesantren se-Kabupaten Siak bersama Bupati. Serangkaian peristiwa terkini dan informasi daerah disampaikan secara lugas dan terpercaya. Jangan lewatkan kumpulan informasi dan berita dalam lintas beritasi. Siak TV, bijakan negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Encik Tuan dan Puan, saatnya nonton Siak TV. Dapatkan informasi terkini tentang perkembangan negeri istana. Siak TV, bijakan negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, untuk mengetahui berita terkini mengenai seluruh di Kabupaten Siak, silakan nonton Siak TV. Encik-encik dan puan-puan, nak nonton Siak TV di handphone? Nak tahu caranya macam mana? Buka aplikasi Play Store, ketik Google di kolom pencarian. Pilih aplikasi Google, tekan tombol install. Dah tuh, tunggu sampai instalasinya selesai. Dan buka aplikasi Google, pilih menu nonton gratis. Dah tuh, pilih menu Siak TV. Siaran Siak TV dapat ditonton dimanapun berada. Donat 1001. Donat 1001 tersedia dengan berbagai topping. Coklat, gula, dan meses. I love donat 1001. Bu, Ya Pak, tolong belikan beras merek ini apa Bu? jangan merek ini lah Pak. Ini kan yang beras mengandung plastik itu loh Pak. Wah, vaksin ini mengandung bahan tidak halal. Viralkan ini. Apa benar Ustaz tidak boleh ikut kampanye? Salah satu capres melakukan kampanye hitam. Masa iya? Stop berita hoax. Ingat, jadilah masyarakat yang cerdas. Dalami beritanya, cari sumber dan saring beritanya. Jangan disebar dulu. Itu sama juga kita memberikan informasi yang salah alias hoax. Ingat, undang-undang tentang ITE. Jadilah masyarakat yang cerdas. Tolak berita hoax. Dalam rangka pandemi kasus COVID-19, pemerintah Kabupaten Siak menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Siak agar tetap tenang, jangan resah, dan tidak menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, yakni dengan melakukan cuci tangan pakai sabun sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi gizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, serta minum air putih. Melakukan aktivitas fisik dan olahraga secara rutin. Kurangi aktivitas di luar. Segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan bila mengalami gejala demam. Untuk pertolongan emergensi, hubungi call center 112.
Ya, saudara masih di catatan Bang Eki bersama Divisi Teknis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak. Baik, Mas Agus, sebelum kita lanjutkan ke pembahasan kita, ini ada penanya dari Mila di Koto Gasip. Bagaimana teknis di lapangan untuk mengantisipasi adanya penggelembungan suara karena sering terjadi di daerah? Oh, baik. Jadi istilah penggelembungan suara itu sebenarnya saya nggak paham itu. Kok suara bisa digelembungkan itu kan? Jadi gini, saya pastikan bahwasanya petugas kita itu adalah petugas yang memang betul-betul itu adalah petugas yang memang sudah disumpah dan akan melaksanakan. Jadi pada saat nanti kita melaksanakan mulai dari tingkat awal, mulai di saat di TPS pemungutan ya sampai penghitungan, kan kita tidak bekerja sendiri. Kita ada diawasi namanya saksi. Kemudian ada yang namanya pengawas TPS. Itu bentukan dari Badan Pengawas Pemilu. Jadi mulai proses awal sampai nanti proses selesai penghitungan itu tidak lepas dari namanya pengawasan. Setelah dihitung, dibuat berita acaranya dalam bentuk model C1, itu nanti akan diberikan salinan kepada para saksi, kepada para pengawas, kemudian diumumkan di masyarakat. Jadi masyarakat bisa melihat ya itu pengumuman ditempel nanti, kemudian saksi juga akan melihat hasilnya. Tentu nanti akan disinkronkan ketika rekapitulasi tingkat kecamatan. Beda nggak data tersebut? Data yang saya pegang dengan data yang nanti diplenokan. Kalau ada perbedaan, nah tentunya nanti akan dipertanyakan. Kemudian kotak yang akan dibawa dari mulai TPS kepada ke tingkat kecamatan itu kan dalam bentuk tersegel, tidak bisa dibuka kecuali pada saat rapat pleno. Itu diawasi. Jadi kalau umpamanya potensi penggelembungan, saya rasa itu kemungkinan ya hanya ada oknum sajalah, dan itu akan kita tindak kalau umpamanya terjadi, baik tingkat desa, tingkat TPS, bahkan tingkat kecamatan. Tapi yang jelas proses kita ini diawasi, saksi punya salinan, masyarakat juga bisa melihat, bisa memfoto. Nah itu nanti akan kita saksikan bersama-sama. Oke, baik. Jadi sebenarnya proses pelaksanaan pemilu kepala daerah dimanapun sebenarnya masyarakat pun hendaknya sama-sama ikut mengawasi ya Mas ya. Iya betul. Jadi apa namanya sakwasangka. Iya. Ya, apakah kepada KPU, kepada pengawas dan hal-hal yang berkaitan dengan itu juga dapat diminimalkan. Oke, baik. Kemudian ada satu lagi penanya dari Rido Mempura. Ketika pengambilan nomor urut pasangan calon, apakah dibatasi peserta yang boleh masuk? Itu tadi disampaikan juga ya. Terima kasih. Nanti tanggal 24 September itu adalah cabut undi kalau istilah sekarang. Jadi nanti akan kita rapat pleno, nanti ya terbatas lah, hanya calon, tim pengusung sama pengurus partai ya. Kemudian dari Bawaslu dan dari masyarakat kita batasi lah. Kemudian nanti akan kita siarkan secara langsung nanti, bisa dilihat itu nanti ya di media sosial kita. Memang kita batasi. Jadi pada saat pencabutan nomor urut itu memang masyarakat tidak bisa sebebas seperti dulu datang ke tempat acara. Nah, sekarang karena kita penerapan protokol, tentu kan kita batasi. Yang jelas proses tersebut tetap bisa disaksikan secara langsung oleh masyarakat. Baik. Kemudian nanti ini di tanggal 4 sampai dengan 6 September pendaftaran pasangan calon dan verifikasi syarat pencalonan. Kemudian 4-8 September ada pengumuman dokumen pasangan calon dan dokumen calon serta ada tanggapan dan masukan dari masyarakat. Nah, tanggapan dan masukan dari masyarakat ini yang seperti apa sebenarnya diharapkan oleh KPU? Jadi begini, misalkan masyarakat ini bisa melihat itu kan ada dokumen-dokumen yang memang akan kita umumkan di situ. Misalkan ijazahnya mungkin meragukan, atau surat keterangan catatan kepolisian, atau surat lapor harta kekayaannya, nanti akan kita umumkan di situ. Cuma untuk lapor harta kekayaan tentu ada prosesnya di situ, ada persetujuan dari calon. Misalkan, wah ini nampaknya nggak masuk akal ini calonnya, maksudnya hartanya cuma sekian. Nah itu bisa disampaikan, masukan. Kalau umpamanya ada dokumen pendukungnya akan kita proses. Misalkan ijazah, KTP, dan lain sebagainya berkenaan dengan dokumen tentunya. Nah itu. Nah, kalau berkaitan dengan dokumen ini biasanya yang selalu menjadi poin yang diperhatikan oleh masyarakat kita secara luas itu di bagian mana ya, Mas? Alhamdulillah selama penyelenggaraan DCA itu memang belum ada laporan dari masyarakat yang mempermasalahkan masalah dokumen. Memang ya pada saat pemilihan
wakil rakyat ya, pemilihan anggota legislatif memang ada semacam pertanyaan juga. Memang ada itu, seperti misalkan calon yang terlibat kasus, misalkan kok bisa jadi caleg atau semacam itu. Kalau untuk penyelenggaraan kepala daerah sejauh yang saya rasakan selama jadi penyelenggara memang belum ada. Ya mudah-mudahan kedepannya memang nggak ada. Bahwa calon-calon yang diusung ini memang betul-betul pilihan yang dalam arti sudah siap dari dokumennya, kemudian siap mentalnya, siap dalam segala hal lah, itu kita harapkan. Karena proses seleksi itu kan di partai politik, bukan kita. Jadi partai politik mengadakan seleksi, itu juga diawasi, disaksikan oleh masyarakat secara terbuka di situ kan. Si A daftar ke partai mana, kan ada prosesnya di situ. Kemudian dilakukan ada semacam survei, ya kan begitu. Jadi kita harapkan para kandidat yang diusung ini memang betul-betul memang inilah yang bakal menjadi pemimpin usia yang akan datang. Jadi masyarakat akan menilai, oh ini kita dukung, ini kita pilih. Jadi masyarakat bisa menilai. Jadi kalau calon yang diusung adalah calon yang istilahnya itu kurang bisa meyakinkan ya, itu nanti keputusannya di masyarakat. Gitu. Nah, sekarang di masa pandemi ini, apa yang dilakukan oleh KPU menjelang pesta demokrasi 9 Desember nanti akan semakin mudahkah atau akan semakin complicated? Oh, terima kasih. Kalau dibilang mudah ya mudah, kalau dibilang sulit ya memang sulit. Karena di situ ada dua tugas kita. Selain menyampaikan tahapan supaya masyarakat itu antusias datang untuk memberikan suaranya, kemudian kita memberikan harapan juga pada masyarakat supaya tetap menjaga kesehatan, menjaga dirinya. Ya kita berharap lah, walaupun dalam suasana pandemi seperti ini, antusias pemilih kita tetap tinggi. Sebab dalam catatan kami, untuk setiap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, bupati dan wakil bupati cenderung turun. Target kita ya untuk kita setahun ini 75% lah. Kalau pemilu yang lalu kita bisa mencapai 80%, karena calonnya itu mereka kenal langsung mungkin. Nah, mungkin untuk kepala daerah ini ya saya harapkan untuk para kandidat berjuang lebih keras lagi untuk meyakinkan masyarakat bagaimana caranya. Apalagi masa kampanye nanti kan cuma 71 hari. 10 hari terakhir itu nanti ada masa kampanye melalui media, cuma 10 hari. Jadi untuk masa kampanye selama 71 hari memang betul-betul lah digunakan untuk menyampaikan visi dan misinya supaya menarik hati masyarakat. Ya. Ini berkaitan sebenarnya dengan pertanyaan dari Mas Dewo di Perawang. Seperti apa masa kampanye pilkada saat pandemi? Karena masih banyak masyarakat yang belum mengenal calon bupati dan wakil bupati siaknya. Oke, baik. Nah itu tadi yang saya sampaikan ya. Jadi calonnya harus bekerja keras menyampaikan visi dan misi dan identitasnya. Jadi nanti ada itu tahapan penyebaran bahan kampanye. Nah, penyebaran bahan kampanye ini tentunya saya harapkan bisa menjangkau daerah-daerah pelosok. Kemudian pemasangan alat peraga kampanye. Alat peraga kampanye akan dipasang di titik-titik yang kita tetapkan bersama tim nanti kan, bersama Bawaslu. Jadi setiap desa itu memang kita buat alat peraga. Contohnya misalkan spanduk. Spanduk nanti setiap calon akan kita beri 1 per calon untuk setiap desa. Kemudian umbul-umbul akan kita beri setiap calon itu 10 umbul-umbul dipasang di tiap kecamatan. Kemudian baliho, nah baliho ini hanya kita beri 3. Sisanya nanti calon yang membuat. Nah, proses itulah yang akan dilaksanakan oleh para calon, baik itu melalui baliho, spanduk, selebaran, atau melalui pertemuan-pertemuan yang menerapkan protokol. Jadi calon boleh datang mengumpulkan, tapi setentunya dengan menyesuaikan kapasitas tempat, pengaturan jarak, protokol kesehatan di situ. Jadi proses itulah tugas daripada calon, tim, partai pengusung untuk memperkenalkan kepada masyarakat. Jadi jangan dibeban kepada KPU semua. KPU tugasnya bukan menyampaikan si calon ini sih, bukan. Ya, seperti itu. Oke, baik. Sebelum kita jeda, ada satu pertanyaan dulu, Mas. Apakah pihak KPU menyediakan masker di TPS? Ini dari Sinta di Bungaraya. Oh, insya Allah akan kita nanti kita cocokkan, kan kita koordinasi dengan pemerintah. Memang ada kewajiban dalam peraturan di PKP nomor 6 itu, petugas kita mempersiapkan masker, tapi ya nanti nggak sebanyak yang jumlah, saya rasa yang mungkin 50% dari jumlah pemilih akan kita siapkan. Mana tahu ada pemilih yang memang nggak bawa masker, ya kita kasih masker. Tapi kita mengharapkan masyarakat kita datang menggunakan masker. Ya, betul. Oke, baiklah saudara, tetaplah di catatan Bang Eki. Setelah pesan-pesan berikut ini, saya akan kembali untuk Anda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Anak Agung Bagus Narayana, mewakili Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Siak, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-75. Kobarkan semangat kemerdekaan, perkokoh kedaulatan, menjaga persatuan, kesatuan bangsa untuk Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ini Damar. Untuk menghadapi virus COVID-19, Damar selalu keluar rumah menggunakan masker. Eits, Damar, pakai masker. Virus COVID-19 merupakan musuh bersama yang patut kita cegah. Dan Damar telah menyadari akan hal itu, sehingga dalam melakukan kegiatannya sehari-hari, Damar selalu menerapkan protokol kesehatan yang berlaku untuk menghadapi normal baru atau yang biasa kita sebut dengan new normal. Selain menggunakan masker, Damar juga tidak lupa cuci tangan sebelum memasuki ruangan. Ketika memasuki ruangan, Damar membuka pintu dengan eits, tidak boleh. Tapi bukalah pintu dengan menyikunya. Ya, benar. Bersalaman ketika bertemu teman. Oh. Hindari untuk bersalaman dengan teman. Dan jangan lupa untuk melakukan social distancing. Damar sudah siap dalam menghadapi new normal. Bagaimana dengan kamu? Jagalah kesehatan diri Anda sendiri dan juga keluarga Anda dengan menerapkan protokol kesehatan, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Andos Haji Al-Fedri MSI, Bupati Siak, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Siak agar tetap tenang, tidak panik dan tetap waspada dalam menghadapi pandemi virus corona COVID-19. Dan kami himbau kepada semuanya agar tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan selalu memakai masker bila keluar rumah, tetap jaga jarak, dan rajin mencuci tangan dengan sabun. Mari kita berdoa bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dan Kabupaten Siak terlepas dari pandemi virus corona 19 ini. Demikian kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Encik-encik dan puan-puan nak nonton Siak TV di handphone? Nak tahu caranya macam mana? Buka aplikasi Play Store, ketik Google di kolom pencarian. Pilih aplikasi Google, tekan tombol install. Dah tuh tunggu sampai instalasinya selesai. Dan buka aplikasi Google, pilih menu nonton gratis. Dah tuh pilih menu Siak TV. Siaran Siak TV dapat ditonton dimanapun berada. Saudara, terima kasih masih bersama saya di catatan Bang Eki
Baik, Mas Agus, ini ada pertanyaan dari Dodi di Pusako yang tidak memiliki kartu pemilih, apakah bisa melakukan pencoblosan di TPU? Oh, baik. Kartu pemilih atau KTP nih, istilahnya kartu pemilih ini kan kartu yang kita berikan. Kalau KTP kan memang kayak identitas yang diberikan oleh pemerintah. Jadi begini, kita akan mendata nih prosesnya kan. Pemilih yang sudah berusia 17 tahun pada saat nanti tanggal 9 itu akan kita masukkan. Nah, kalau memang nanti ada pemilih yang belum masuk, kemudian yang bersangkutan punya identitas KTP, itu bisa memberikan hak pilihnya di TPS. Nah, tapi ada pengecualian. 1 jam sebelum TPS ditutup, datang ke TPS sesuai alamat di KTP tersebut. Kemudian misalnya Pusako, ya cari alamatnya TPS yang di KTP tersebut. Datang, daftar ke situ, nunggu, nanti jam 12 baru bisa memberikan suaranya. Itu pun kalau surat suaranya masih ada. Catatannya seperti itu. Kalau memang sudah tidak ada di TPS tersebut, nanti akan diarahkan ke TPS terdekat di situ. Oke. Nah, bagi masyarakat kita yang memang belum mendapatkan kartu pemilih saat ini, apa yang harus mereka lakukan? Pertama gini, untuk nanti pada masa pengumuman daftar pemilih sementara, kami harapkan masyarakat antusias untuk mengecek data pemilihnya. Sebenarnya bisa juga dicek melalui aplikasi Android ya. Nanti ada aplikasi di situ data pemilih, tinggal masukkan nomor NIK saja, nanti akan muncul dia terdaftar di mana, sudah terdaftar atau belum. Kalau umpamanya belum, ya datang ke kantor desa, daftarkan bawa identitasnya. Nanti kalau umpamanya belum masuk juga, ya masih bisa nyoblos, datang ke TPS membawa KTP sesuai dengan alamatnya itu. Oke. Nah, kadang kan begini Mas, kecenderungan masyarakat kita nih, ya kan, nanti sajalah pada saat pemilu tetap juga bisa nyoblos kok. Iya. Nah, bagaimana nih untuk merubah paradigma masyarakat kita agar mereka juga lebih peduli nih? Karena satu suara itu menentukan untuk 5 tahun ke depannya. Baik, terima kasih. Nah, itu yang sekarang kita harapkan kepada masyarakat ya, supaya image tersebut dirubahlah. Bahwasanya kita ini akan memikirkan 5 tahun ke depan. Tentu kita berharap dengan pemimpin yang akan datang itu bisa membawa sesuatu yang membuat masyarakat itu bahagia, semacam itu. Jadi kalau tidak memberikan dukungan di TPS, tentunya kan harapan tersebut kemungkinan kecil akan terwujud. Ya kan? Kita berharap punya pemimpin yang bagus, ternyata kita nggak nyoblos. Nah, gimana kita nanti hasilnya? Kemudian kami berharap kepada masyarakat itu pertama mulai dari keluarga dulu lah, dorongan itu supaya bisa datang ke TPS, terutama kepada ibu-ibu nih. Biasanya bapak, anak itu semangat kalau didukung oleh ibu-ibu nih. Ayo, ibunya mendorong supaya datang ke TPS, jangan golput. Bapaknya mungkin yang malas-malas didorong oleh ibunya. Sebenarnya peran ibu-ibu sangat mendukung juga di sini. Baik, satu nih pertanyaan terakhir dari Susi di Perawang. Saya tinggal di Perawang, kebetulan suami tinggal di Siak. Bisakah saya memilih di Siak sementara kartu pemilih saya terdaftarnya di Perawang? Oh, baik, terima kasih. Jadi istilah kartu pemilih itu mungkin surat undangan ya, seperti ada C6 lah, itu surat pemberitahuan. Jadi begini, suaminya di Siak terdaftarnya, si istri di Perawang terdaftarnya. Kemudian dia pengen mengikuti suami, itu bisa dengan cara pindah memilih. Pertama, dia akan melapor kepada petugas kita yang di kelurahan bahwa identitasnya, Pak, saya mau nyoblos di Siak. Ini KTP saya, silakan dicek. Oh ya, Bapak Ibu terdaftar di Perawang. Nanti akan dikeluarkan surat, namanya surat pindah memilih. Ibu mau nyoblos di mana misalkan, ke Perawang. Nanti akan dikasih rekomendasi. Kemudian surat tersebut diberikan kepada TPS tujuan. Misalkan di Siak, di Kampung Dalam misalkan. Nah, serahkan aja kepada petugas kita di kelurahan. Nanti akan dicatat di situ, nanti akan diarahkan ke TPS berapa di situ nanti. Jadi bisa menggunakan surat pindah memilih. Yang pertama melaporkan dulu. Nah, surat pindah memilih itu yang akan dibawa nanti kemana dia akan memberikan suaranya. Jadi bisa selama masih dalam lingkup Kabupaten Siak ya. Tapi kalau umpamanya dia pengen nyoblos di kabupaten lain, tentunya nggak bisa. Misalkan orang Pekanbaru mau nyoblos di Siak, nggak bisa. Yang boleh hanya mereka yang punya identitas KPU, identitas KTP Kabupaten Siak. Oke. Nah, berarti juga masyarakat kita harus proaktif ya Mas ya. Oke. Baik, sebagai bagian akhir dari bincang-bincang kita di catatan pagi kali ini, kesimpulan dan saran apa yang ingin disampaikan oleh Mas Agus Haryanto selaku komisioner dari KPU juga berkaitan dengan pemilihan umum kepala daerah, pemilihan bupati dan wakil bupati Siak 9 Desember 2020 nanti. Silakan. Baik. Mas. Terima kasih. Jadi kami berharap pertama kepada peserta. Peserta ini adalah calon bupati dan wakil bupati dan tim pengusungnya. Kita berharap memberikan pembelajaran kepada masyarakat bahwasanya
nanti kita akan memberikan suara kita pada tanggal 9 Desember. Jadi berikanlah informasi yang betul-betul bagus, valid, bukan berita bohong, tidak saling menjelekkan antar calon atau antar pendukung. Jangan gara-gara pilkada ini terjadi perpecahan, jadi berkotak-kotak nanti masyarakat kita. Kita ingin pilkada ini walaupun ada perbedaan, tetap ada semacam tetap itu kebersamaan di situ. Kemudian kepada masyarakat, kami berharap antusias, jangan golput, tetap datang ke TPS, kemudian mengecek data diri dan keluarganya. Kemudian ya kita berharap kepada masyarakat yang datang ke TPS dan tahapan-tahapan lain tetap menerapkan protokol kesehatan. Itu saja. Ya. Oke. Baik saudara, kembali saya mengingatkan kepada Anda untuk memastikan bahwa diri kita sudah terdaftar sebagai pemilih pada pemilu Kepala Daerah Kabupaten Siak 2020 dan memberikan hak suara kita pada tanggal 9 Desember 2020 nanti untuk memilih siapa yang akan memimpin Kabupaten Siak 5 tahun mendatang. Jadikan Pilkada Siak sebagai pilkada yang santun dan bermarwah. Saya Bang Eki mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih Mas Agus sudah hadir bersama saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.